Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk pertemuan pertama mata kuliah yang namanya adalah Quran dan Hadis BK. Pada kesempatan ini, sebelum saya menjelaskan RPS, saya akan menyampaikan pandangan saya tentang mata kuliah ini. Dari aspek sejarah, saya membuka catatan saya yang bertanggal 20 Desember 2011 hari Selasa. Pada saat itu ya saya menjadi ketua jurusan BKI dan saya berpikir tentang mata kuliah yang bernama konseling Qurani dan konseling Nabawi sebagai bagian dari kurikulum atau rekonstruksi kurikulum jurusan BKI yang waktu itu ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Konsep pertama tentang kedua mata kuliah ini, dia merupakan pengganti dari mata kuliah lama, yaitu tafsir psikologi dan hadis psikologi. Berdasarkan masukan dari dosen-dosen jurusan, kedua mata kuliah ini dinilai tidak relevan dengan kompetensi inti dari mahasiswa jurusan BKI. Karena psikologi bagi disiplin ilmu bimbingan dan konseling adalah ilmu pendukung yang harus dimiliki oleh konselor. Sedangkan kompetensi utamanya ada pada disiplin ilmu bimbingan dan konseling itu sendiri. Karena itulah eh, ada gagasan untuk menggantinya menjadi konseling Qurani dan konseling Nabawi. Pada mulanya, konsep kedua MK baru ini sama dengan kedua MK lama, yaitu mengkaji tema tertentu dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Eh, Digunakan metode tafsir tematik atau hadis tematik. Pergeserannya hanya sedikit saja. Kalau dulu tema-temanya adalah psikologi, maka sekarang temanya adalah bimbingan dan konseling. Dengan adanya mata kuliah ini sebenarnya menjadi jawaban mengapa di jurusan BKI ada mata kuliah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis, yaitu agar mahasiswa bisa secara mandiri eh, melakukan kajian-kajian pada bidang ilmu yang menjadi spesialisasinya kepada atau ke dalam teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi mata kuliah konseling Qurani dan konseling Nabawi itu akan sangat butuh memanfaatkan khazanah ulumul Quran dan tafsir serta ulumul hadis dan kitab-kitab hadis. Diharapkan juga mahasiswa sudah lulus mata kuliah sejarah peradaban Islam karena eh, teladan dalam kajian ini adalah Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, serta kaum muslimin pada generasi-generasi berikutnya. Kalau bisa, karena ada mata kuliah bahasa Arab, maka level penguasaan bahasa Arabnya juga sudah sampai kepada level penguasaan ilmu balaghah. Walaupun syarat yang terakhir ini sulit untuk dipenuhi, tapi ini harus tetap menjadi catatan penting karena ilmu bimbingan dan konseling itu pada salah satu aspeknya sangat menuntut keterampilan berbicara, selain tentu saja keterampilan untuk mendengarkan dan menyimak. Jadi seorang konselor perlu punya skill untuk bisa public speaking serta berbicara yang baik dan berbicara yang indah, berbicara yang ringkas dan berbicara yang bermakna. Selain penguasaan bahasa asing dan sumber-sumber normatif agama Islam yaitu Quran dan hadis,
Waktu itu yang ada di pikiran saya juga pada mata kuliah ini penting untuk mengetahui kearifan lokal lewat petuah-petuah atau nasihat-nasihat yang diungkapkan dalam bahkan misalnya tabu-tabu lokal atau bukannya tabu ya, apa, norma-norma lokal itu yang menjadi peribahasa-peribahasa lokal. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya ya mata kuliah konseling Qurani dan konseling Nabawi ini diajarkan selama beberapa tahun, tapi pada rekonstruksi kurikulum prodi, sekarang namanya sudah prodi ya, bukan jurusan lagi dan sudah ada di Fakultas Dakwah, tidak lagi di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Diusulkan agar mata kuliah ini dua-duanya digabung. Saya mendengar seperti itu, saya bukan panitia atau tim di rekonstruksi kurikulum yang terakhir. Bagi saya ya tidak mengapa, karena dinamika keilmuan ya biasa menuntut adanya perubahan, dan sekarang tentu saja dengan bantuan teknologi seperti pernah kita bicarakan, kita akan bisa semakin mudah mengakses rujukan sehingga belajar pun makin cepat. Kalau dulu untuk belajar eh, hal ini dibutuhkan dua mata kuliah, sekarang digabung dengan bantuan teknologi itu, maka hasilnya bisa tetap efektif. Poin yang kedua, kalau kita berpikir apa tujuan dari bimbingan dan konseling menurut Islam, ya di prodi kita ada kata I di akhirnya, BKI. Apa makna I di dalam nama prodi itu? Apa bedanya dengan prodi yang lain tanpa I? BK saja di perguruan-perguruan tinggi umum. Maka memikirkan pertanyaan ini akan semakin menguatkan pentingnya mata kuliah konseling Qurani dan konseling Nabawi atau Al-Quran dan hadis BK. Ya, namanya saya lebih suka konseling Qurani dan konseling Nabawi ya. Mengapa? Karena tujuan bimbingan dan konseling itu seperti Anda sudah pelajari pada semester-semester awal, supaya kita bisa membantu orang agar dia bisa mengatasi masalahnya dan bisa mengembangkan potensinya. Nah, sebagai seorang mukmin, muslim, adakah masalah yang lebih besar bagi kita daripada hati kita dikotori oleh sifat-sifat yang tercela? Adakah sesuatu yang lebih penting dan harus orang kembangkan daripada sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang terpuji untuk bisa menjadi hiasan bagi hatinya dan perbuatannya? Tidak ada, jawabannya nggak ada. Jadi dengan membersihkan hati dan sifat tercela, berarti seseorang sudah bebas dari masalah yang paling besar. Dan dengan menghiasi dirinya dengan sifat dan perbuatan yang terpuji, maka kita sudah mengembangkan potensi yang paling penting dalam diri kita. Karena itu slogan jurusan BKI kan cerah menceriakan ya. Nah, itu asalnya ya saya mengusulkan mencerahkan dan menceriakan. Kemudian karena dibuat Mars BKI itu nadanya lebih pas cerah menceriakan, maka jadilah bukan mencerahkan dan menceriakan, tapi cerah menceriakan. Arti dari cerah adalah itu yang pertama, bahwa pikiran dan hati kita itu terbersihkan dari pengetahuan-pengetahuan yang keliru, yang salah, dan dari sifat-sifat yang tercela. Cerah jadinya pikiran dan hati kita. Menceriakan artinya
sifat dan perbuatan kita itu baik sehingga bisa menyenangkan, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Apa kamu pernah mendengar penjelasan slogan BKI yang seperti ini? Selanjutnya, dalam hazanah Islam, misalnya ada ilmu tasawuf yang mengembangkan kedua hal tadi. Ya, bagaimana hati kita bersih dari sifat yang tercela dan perbuatan kita juga menjadi terhiasi dengan akhlak yang mulia. Misalnya para ahli tasawuf menyebut ada teknik takholli dan tahalli. Takholli itu artinya kita bersih dari hal-hal yang kotor. Tahalli artinya kita berhias. Sama seperti orang bangun tidur nggak langsung pakai hiasan muka ya, tapi dia mandi dulu karena nggak mungkin gitu kan pakai bebersih tapi misalnya badannya masih bau. Begitu juga misalnya kalau orang mau membangun rumah, dia nggak langsung membangun pondasi dinding-dinding, tapi dia ratakan dulu tanahnya. Nah, jadi ada takholi, ada tahalli. Terkait dengan hati dan perbuatan kita juga itu ada teknik-tekniknya, ada ilmunya dan itu dipelajari dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Di sana pembimbingnya disebut mursyid, kemudian yang dibimbingnya disebut murid. Nah, ini kan sangat paralel ya dengan yang ada di ilmu bimbingan dan konseling. Ada konselor dan ada konseli. Jadi ini mendukung bagi kita untuk mencari atau menemukan terobosan tentang apa itu keistimewaan bimbingan konseling Islam. Dari segi definisinya, dari segi urgensi, kemudian apa karakter dan etika konselor, apa hak-hak konselor dan konseli, bagaimana teknik-teknik konseling Islam, itu pasti bisa kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis, bahkan dalam hazanah tasawuf serta hazanah pemikiran Islam yang lainnya. Ya, saya pada asalnya adalah dosen filsafat, konseling filosofis itu juga merupakan uh, ya bidang yang sangat bisa membantu para pelajar ilmu bimbingan konseling. Baik, selanjutnya mari kita ambil contoh dari Al-Quran tentang apa pentingnya konseling, apa pentingnya seseorang memperhatikan kebersihan jiwanya dari sifat-sifat yang tercela. Dalam ulumul Quran itu ada bab aksamul Quran. Sumpah-sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada banyak sekali sumpah Allah. Wadduha, wal laili idha saja, wal asri, dan sebagainya. Nah, pada surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, wal qamari idha talaha, di situ ada 11 kali sumpah Allah untuk menegaskan apa isi dari sumpah itu. Qad aflaha ma zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Itu isi sumpahnya. Pada surah Al-Fajr diterangkan bahwa orang yang akan dipanggil untuk masuk surga adalah orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Nah, itu kan menarik untuk dikaji oleh seorang konselor ya saat dia menghadapi konseli dengan beragam masalahnya. Apa pengertian hati jiwa menurut Al-Quran? Jiwa yang tenang itu seperti apa? Penyakit-penyakit jiwa apa saja? Bagaimana cara mengobatinya?
bagaimana cara memperoleh ketenangan jiwa. Jadi ilmu tafsir itu menjadi sangat penting. Seorang konselor adalah ahli waris Nabi, seperti ulama juga ahli waris Nabi. Karena Nabi itu mendapatkan SK dari Allah untuk menjadi konselor bagi umat. Allah adalah maha konselor dan Nabi Muhammad adalah konselor suci. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menerangkan bahwa dia sudah mengutus kepada pertama-tama adalah orang Arab, selanjutnya kepada seluruh umat manusia, seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang tugasnya apa? Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Lalu apa? Mensucikan mereka. Di sini ada fungsi konseling, mengajarkan mereka kitab dan kebijaksanaan juga. Kemudian seorang konselor itu adalah orang yang membantu orang lain tadi. Di dalam Quran surah At-Taubah Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu." Jika ada orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Itu kepada yang beda agama saja seperti itu, apalagi kepada yang saudara seagama. Di dalam hadis diterangkan bahwa Nabi bersabda, "Man asbaha la yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum." Orang yang pada satu hari tidak peduli dengan urusan sesama muslim, maka dia sudah tidak menjadi bagian mereka. Wa man sami'a rajulan yunadi ya lal muslimin falam yujibhu falaisa bi muslim. Orang yang mendengar ada saudaranya muslim minta bantuan, lalu dia tidak memenuhi, maka dia sudah bukan muslim. Kuna lizolimi khosman walil mazlumi aunan. Jadilah engkau musuh bagi orang yang zolim dan penolong bagi orang yang dizalimi. Dalam hadis yang lain diterangkan ya yang sama, banyak-banyak hadis yang seperti itu. Dan ini juga dilanjutkan dalam nasihat-nasihat para teladan kita setelah Nabi Muhammad. Jadi ada banyak eh, bahan yang bisa kita gali, kita teliti, yang membuat mata kuliah ini insya Allah menjadi mata kuliah yang menarik. Nanti tema-temanya kita akan membahas apa pengertian dan urgensi konseling menurut Al-Quran dan hadis, apa hak konseli dan konselor, ya semuanya dalam perspektif Quran dan hadis, sambil kita mengkomparasikannya dengan apa yang disampaikan oleh ilmu-ilmu apa para ahli bimbingan dan konseling modern. Bagaimana karakter konselor dan etika konseling, bagaimana ritual-ritual atau ibadah bisa menjadi teknik konseling, serta bagaimana profil manusia yang sempurna, manusia yang cerah dan menceriakan tadi menurut Quran dan hadis. Setelah UTS, kita akan membahas tema-tema, sebenarnya banyak sekali tema yang penting ya, tapi eh, ya karena keterbatasan ruang, saya mengusulkan tema ini yang kita kaji, yaitu kesedihan, kemarahan, kemudian kerja dan prokrastinasi, optimisme dan kebahagiaan. Kemudian kita membahas bagaimana pandangan Quran dan hadis tentang konseling keluarga, konseling pendidikan, konseling rehabilitasi, dan konseling karir. Untuk tugas mata kuliah ini sama seperti pada mata kuliah filsafat Islam, selain UTS dan UAS, ada tugas individu. Yang pertama Anda membuat tulisan tentang pengalaman Anda mempelajari 10 dari 13 tema konseling Qurani dan Nabawi ini, atau hadis Quran dan hadis BK. Kemudian tugas yang keduanya adalah
membuat proyek yang terkait dengan mata kuliah ini. eh, Nanti kita bisa bicarakan lebih detailnya di dalam pertemuan berikutnya. Apa saja proyek-proyek atau produk-produk dari mata kuliah ini yang bisa Anda kerjakan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.